Shalom. Mana suaranya? Baru tanggal 16 pertengahan bulannya. Kita bentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Ya, Desember ceria. Karena udah mau kita merayakan Natal, kita mau habis itu pergantian tahun. Dan itu satu hal yang mungkin harus kita syukuri kepada Tuhan, karena kita bisa sampai di ujung tahun 2025. Oleh karena itu mari kita terus serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita terus ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes. Beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Kita bersyukur kita bisa sampai di minggu yang ketiga ya di bulan ini. Karena minggu ini kita 5 minggu ya di bulan ini. Nah, kita udah sampai di tanggal 16. Kalau kita mungkin kembali memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan kita dari awal tahun hingga kita mau mengakhiri tahun 2025 ini, mungkin banyak hal yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Tantangan, pencobaan, sukacita, duka cita yang kita alami. Tetapi kalau kita bisa berpikir, apakah kalau hanya dengan kekuatan saya sendiri, bisakah saya melewatinya ini semua? Mungkin jemaat Tuhan yang bisa menjawab semua itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana perjalanan rohani kita kepada Tuhan? Kalau bulan ini kita berbicara hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, artinya hidup sesuai dengan tuntunan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya bukan lagi sesuai dengan keinginan diri kita sendiri sebagai manusia. Tetapi kita sudah melewati 2 minggu dan kita sudah mendengarkan bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan pandangan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau minggu kemarin ketika kita hidup dengan cara pandang Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan bangkit dari keterpurukan kita. Kedua, kita tidak berhenti untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita jujur ketika kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita akan jujur di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan fokus untuk melakukan setiap apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita lebih lanjut, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus. 2 Korintus ayatnya 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Kalau boleh ditampilkan di layar, boleh. 2 Korintus 5 16 sampai ke 21. Mari kita baca silih berganti. Saya akan memulai di ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan keluarga. Dia telah mempercayakan kita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya barang dia tidak dikenakan. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, kalau kita baca perikopnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Ketika kita berbicara tentang hidup sesuai dengan pandangan Allah, kita harus lebih dahulu mengerti, kita harus lebih dahulu memahami secara pribadi siapa Allah itu sendiri. Atau mungkin di dalam setiap kehidupan kita, kalau ada orang yang menyuruh kita melakukan sesuatu, kita pasti melihat dulu pribadi seseorang itu. Apakah benar pribadi orang ini ketika dia berbicara dengan sungguh-sungguh, atau seringkali berbicara dengan tidak benar, atau hanya berkelakar, ya. Jadi ketika seseorang menyuruh kita, maka pasti kita harus melihat orangnya dulu. Ketika kita melihat orangnya, setiap apa yang dia sampaikan kepada kita, maka kita bisa mengambil kesimpulan, oh, yang dia sampaikan ini benar, atau oh, yang dia sampaikan ini adalah bohong. Oh, yang dia sampaikan ini adalah hanya candaan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada kita kalau kita tidak mengenal siapa yang memerintahkan kita itu. Kalau kita baru ketemu dengan seseorang, kita tidak pernah kenal dia, ya. Tetapi dia menyuruh kita melakukan sesuatu, otomatis kita tidak akan melakukannya. Karena kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu apakah benar yang dia sampaikan itu akan membawa kebaikan atau tidak yang dia sampaikan kepada kita. Demikian juga ketika kita setiap jemaat Tuhan pada saat ini mau hidup kita sesuai dengan pandangan Allah di dalam kehidupan kita, mau hidup kita sesuai dengan kehendak tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Sehingga pandangan kita juga kepada setiap sesama kita akan berubah. Kalau selama ini kita memandang orang dari segi fisiknya, maka kita akan berubah pikiran, berubah pandangan ketika kita menilai seseorang. Di ayat yang ke-16 dan ke-17 itu tadi, Paulus menyampaikan kepada setiap kita pada saat ini bahwa ketika kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pola pikir kita, pandangan kita akan berubah ketika kita menilai seseorang. Kita tidak akan bisa menilai seseorang lagi dengan kacamata dunia kita, tetapi kita akan menilai seseorang dengan penyertaan daripada Tuhan. Kita tidak bisa hanya menilai dengan tampilan seseorang, tetapi kita bisa melihat bagaimana perbuatan seseorang itu di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk hidup dengan cara pandang Allah di dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu hidup baru dan perubahan pola pikir harus ada di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-17 tadi berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita harus hidup baru dulu. Kalau kita mau hidup dengan cara pandang Allah, kita harus dulu meninggalkan perbuatan yang lama kita. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan yang selalu menyakiti setiap hati orang. Kita harus tinggalkan semua itu. Baru bisa kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan hidupnya berubah dari yang lama menjadi yang baru, baru bisa mengikuti, baru bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Jadi kita tidak bisa hanya berkata, oh iya saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Oh iya saya mau hidup sesuai dengan pandangan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita masih tetap begitu saja, melakukan terus yang tidak benar di hadapan Tuhan. Artinya harus ada perubahan dulu di dalam kehidupan kita, baru bisa kita mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi baru di dalam Kristus? Oleh karena itu kita harus ada di dalam Kristus itu sendiri. Artinya kita tidak bisa lepas dari Kristus. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Kita hidup hanya sesuai dengan keinginan daging kita. Kita tidak mau menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari lepas hari, melalui renungan-renungan yang kita baca setiap hari. Ketika kita sudah menjadi hidup baru, ciptaan baru, maka kita akan dapat menilai orang lain dengan benar sesuai dengan cara pandang Allah juga. Jadi kita tidak bisa akan menilai juga seseorang di dalam kehidupannya dengan cara pandang Allah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Bagaimana kita mau tinggal di dalam Kristus? Ya kita harus merenungkan firman-Nya. Kita harus membaca firman-Nya. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui kebenaran firman. Disitulah kita bisa melihat bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Kalau kita masih belum melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, artinya kita masih belum ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, kalau mau hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pandangan Allah dalam kehidupan kita, kita harus ada di dalam Kristus dengan meninggalkan perbuatan lama kita, meninggalkan dosa-dosa yang kita perbuat. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin sering melakukan menyakiti hati orang lain. Kita sering berkata sesuatu yang mungkin menyakiti hati seseorang. Mungkin kita tidak menyadarinya. Mari kita koreksi diri kita pada saat ini. Apakah saya sudah meninggalkan hidup saya yang lama sebelum saya menerima Kristus? Atau saya masih ada di dalamnya? Sakit hati itu masih ada di dalam diri kita, tetapi kita berkata saya sudah ada di dalam Kristus. Ketika
ketika masih ada rasa jengkel, iri hati, kepahitan di dalam diri kita, artinya kita belum ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari lepaskan. Ketika kita melepaskan semua itu, baru bisa kita akan hidup sesuai dengan kasih Tuhan. Kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada hari ini, ketika kita mau hidup sesuai dengan pandangan Allah, kita harus hidup baru dulu. Kita harus berubah pikiran kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang baru, perbuatan yang baik kita lakukan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan perbuatan lama kita. Kita harus hidup dengan cara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa hidup dengan cara pandang Allah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi ketika kita hidup sesuai dengan cara pandang Allah dalam kehidupan kita? Kalau tadi bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana caranya? Maka sekarang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah sesuai dengan cara pandang Allah di dalam kehidupan kita? Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita akan menjadi pembawa damai. Kita akan menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Ayatnya ke-18 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ketika kita telah menerima Kristus dan kita telah diperdamaikan oleh Allah, tidak ada lagi halangan, tantangan di dalam kehidupan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan dengan perantaran lagi, tidak dengan perantaran lagi. Kita artinya harus damai dengan Allah, sudah damai dengan Allah. Nah, ketika kita sudah damai dengan Allah, maka otomatis kita harus menjadi pembawa damai itu sendiri, seperti firman Tuhan. Dan yang luar biasanya, Allah Kristus mempercayakan kepada kita hal itu. Jadi setiap jemaat Tuhan pada saat ini ingat bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kita, kepada setiap pribadi kita ini untuk menjadi pendamai, bukan perusuh, bukan kompor meledak. Tetapi Tuhan mempercayakan kita menjadi pendamai. Setelah kita hidup baru dan Allah telah memperdamaikan kita, maka kita harus menjadi pembawa damai. Karena Kristus telah mempercayakan kepada kita berita pendamaian itu kepada setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu damai itu kita bawa terlebih dahulu kemana? Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka berikutnya kita harus menjadi pendamai di dalam keluarga kita. Harus dari keluarga dulu.
Di lingkungan kecil dulu kita harus menjadi pembawa damai itu. Bukan justru di dalam kehidupan keluarga kita menjadi orang yang membawa ketidakbaikan. Keluarga menjadi resah, keluarga menjadi khawatir karena perbuatan kita setiap hari. Mereka khawatir apalagi yang mau dia lakukan ini, apalagi yang dia kerjakan yang tidak baik ini. Orang tua khawatir, anak-anak juga khawatir. Jadi, jemaat Tuhan, ketika kita sudah menerima Kristus, kita sudah diperdamaikan, kita mau hidup, kita sudah hidup sesuai dengan pandangan Allah, maka kita harus membawa damai di dalam kehidupan keluarga kita. Saat ini mari kita bertanya dalam kehidupan kita pada saat ini, apakah hidup kita pada saat ini sudah membawa damai di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah ketika kita ada di rumah ada sukacita di dalam keluarga kita? Jangan sampai kehadiran kita di dalam kehidupan keluarga kita justru tidak membawa damai. Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita, mari kita rubah hidup kita tadi. Mari kita jadikan hidup kita menjadi baru. Mari yang lama kita tinggalkan dan kita maju menjadi pendamai, pembawa damai dalam kehidupan keluarga kita itu. Ketika kita sudah membawa damai di dalam kehidupan keluarga kita, baru bisa kita akan menjadi pembawa damai bagi teman-teman kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita di mana kita berada. Mustahil kita bisa menjadi pembawa damai di dalam komunitas, di dalam kehidupan pertemanan kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, kalau di rumah kita sendiri kita tidak menjadi pembawa damai. Kadang-kadang kita bisa kelihatan di luar baik. Kadang-kadang di mata teman kita mereka bisa melihat kita baik. Kadang-kadang di dalam komunitas kita mereka melihat kita baik. Kadang-kadang di dalam gereja kita terlihat baik. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kita justru kita bukan pembawa damai di dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Karena kalau di gereja kita hanya ketemu sekali seminggu, kita tidak melihat apa yang diperbuat setiap hari oleh teman-teman kita. Dalam komunitas hanya sekali kita bertemu. Tetapi kalau di dalam kehidupan keluarga, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap jam kita bertemu dengan keluarga kita. Mari kita tanya dalam diri kita pada saat ini, sudahkah saya menjadi pembawa damai dalam kehidupan keluarga saya? Kalau belum, mari Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk membawa berita damai ini. Ketika kita melakukannya itu dalam kehidupan keluarga kita, maka kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita berkomunitas, bergereja, dan bahkan di tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha. Jangan sampai di
di dalam lingkungan pekerjaan kita, orang lain, teman-teman kita, sesama karyawan tidak menyukai kehadiran kita. Jangan sampai di tempat usaha kita, orang lain tidak mengkehendaki kehadiran kita di dalamnya. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup sesuai dengan pandangan Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi duta, menjadi utusan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-20 sampai ke-21 berkata begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah berbuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus menjadi duta-dutanya Allah. Kita harus menjadi utusannya Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita. Ketika kita sudah diperbaharui, hidup kita menjadi baru, dan kita menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita, maka berikutnya adalah kita harus menjadi duta Kristus. Kita menjadi utusan Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus. Jadi apa yang sudah kita miliki, apa yang kita dapat ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, itulah yang harus kita saksikan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Memberitakan kabar baik, kebenaran atau keselamatan bagi yang belum percaya kepada Kristus. Bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bagaimana saya menjadi utusan Allah, bagaimana saya menjadi dutanya Allah. Artinya ketika kita mau menjadi duta utusannya Allah, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya setiap kita banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi saya juga, di dalam pekerjaan saya juga. Kalau saya melihat bagaimana kasih Allah itu dalam kehidupan saya, itulah yang sering saya bagikan, itulah yang sering saya ceritakan. Bagaimana bisa saya bisa bertahan di dalam setiap kehidupan saya, menjalankan kehidupan saya. Kita harus bersaksi. Oh, ini saya bisa bertahan di sini karena saya mengandalkan Tuhan. Kita harus mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melewati semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita dekat kepada Tuhan. Hidup dengan kehendak Allah bukan berarti
kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita harus mendahulukan, ya. Semuanya kita harus melakukan dengan hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Tidak. Secara manusia pasti kita melakukan setiap kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita lepas daripada itu? Selain daripada hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mau bekerja, sudahkah kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan di dalamnya? Itu maksudnya. Bukan berarti kita mengutamakan Tuhan, kita tidak bekerja. Bukan berarti kita mengutamakan Tuhan, kita tidak berusaha. Semuanya itu berjalan seirama. Tetapi yang terpenting bagaimana ketika kita melangkah, sudahkah kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan? Saya setiap hari, ya, kalau sudah ada di atas motor, ya, selain setelah doa pagi bangun, berdoa kepada Tuhan. Ketika mau berangkat lagi sudah di atas motor, saya harus berdoa lagi kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menyertai perjalanan kita sampai ke tujuan kita. Sampai ke tempat tujuan kita harus bersyukur lagi kepada Tuhan. Itulah namanya mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita usahakan pada saat ini, kita tetap andalkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita mengutamakan Tuhan, terus kehidupan keluarga kita tinggalkan, kehidupan pekerjaan kita tinggalkan, kehidupan usaha kita tinggalkan. Tidak. Tetapi justru ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus lebih giat lagi melakukan yang terbaik dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memiliki cara pandang yang baru di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan pada hari ini, Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dapat kita terapkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. 2 Korintus 16 sampai 21, dengan memiliki cara pandang yang baru di dalam Kristus. Kita harus merubah hidup kita, pola pikir kita menjadi baru, menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita, dan menjadi pemberita atau menjadi pewarta kabar baik atau keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.